Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Joskul. Video kali ini merupakan tutorial Microsoft Excel dari nol episode keempat. Episode ini membahas tentang rumus-rumus lanjutan di Microsoft Excel. Setelah di episode ketiga kemarin kita mempelajari tentang rumus-rumus dasar di Microsoft Excel, dan sekarang kita membahas rumus yang cukup penting yang sering digunakan di Microsoft Excel. Apalagi kalian yang bekerja di bidang administrasi, perkantoran, dan sebagainya, ini biasanya sangat penting dan sangat sering digunakan di Microsoft Excel. Rumusnya yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Saya jelaskan sedikit tentang apa itu VLOOKUP dan HLOOKUP. Sederhananya, VLOOKUP itu adalah memindahkan informasi yang ada di tabel yang berbentuk vertikal atau memanjang ke bawah ke tabel yang kita inginkan, yang ingin kita isi gitu. Contohnya seperti ini. Ada informasi yang sama terdapat di salah satu tabel, bisa digunakan sebagai acuan untuk rumus VLOOKUP ini. Sedangkan HLOOKUP itu sama dengan VLOOKUP, memindahkan informasi yang ada pada tabel referensi ke tabel yang kita ingin isi gitu. Namun tabel referensi di HLOOKUP itu berbentuk horizontal atau mendatar, memanjang ke bawah seperti yang telah saya siapkan seperti ini. Baik, singkatnya seperti itu ya VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi setelah kita pelajari nanti akan nampak bedanya apa itu VLOOKUP dan apa itu HLOOKUP. Oke. Kita sudah mempersiapkan tabel referensi. Ini anggap saja di tempat yang berbeda, dan ini kita sebagai latihan saja. Boleh kalian contoh seperti ini untuk latihan atau dengan model yang berbeda. Namun intinya di VLOOKUP dan HLOOKUP ini ada informasi yang sama sebagai acuan nanti untuk memasukkan data nama karyawan dan jabatan ini di tabel yang kosong ini. Pertama, buat dulu rumusnya dengan cara sama dengan VLOOKUP buka kurung. Kemudian di sini ada lookup value, ini artinya acuan kita atau data kunci untuk memasukkan data pada tabel referensi. Kita klik sekali ID karyawannya, yaitu B5. Kemudian titik koma. Pada Excel itu kalian perlu mengetahui aturan komputer atau laptop kalian, apakah menggunakan titik koma di Excelnya atau koma saja. Bisa kalian perhatikan di bawah sini petunjuk rumusnya. Kalau di sini tanda pisahnya itu titik koma, maka buat titik koma. Sedangkan kalau tanda pisahnya cuma koma saja, maka buat koma. Jadi nanti ini akan sangat berpengaruh. Kalau aturannya titik koma, sedangkan kalian bikin koma itu, maka rumusnya akan error nantinya. Oke, selanjutnya itu masukkan tabel array gitu ya. Tabel array ini merupakan tabel referensi. Jadi kita seleksi tabel referensi semuanya, termasuk headernya sampai ke bawah. Kemudian setelah diseleksi, ini yang paling penting yaitu menekan F4 atau di keyboard kalian itu ada Fn F4, Fn plus F4. Kalau seandainya F4 nya itu tidak bisa langsung ditekan dan harus ada bantuan Fn-nya gitu. Setelah ditekan F4 atau Fn F4 tadi, akan muncul tanda $. Ini menandai yaitu mengunci seleksi tabel referensi atau tabel array-nya, agar ketika kita copy rumus yang di nama karyawan ini, kita copy ke bawah, itu seleksi tabel referensinya ini tidak bergeser juga ke bawah. Itu fungsi, dan ini sangat penting di VLOOKUP dan HLOOKUP agar tidak terjadi error. Kemudian titik koma, lalu call index num. Ini maksudnya adalah letak data yang kita ingin masukkan itu pada kolom berapa di tabel referensi. Contoh, kalau ID karyawan di kolom 1,
nama karyawan di kolom 2 dan jabatan di kolom 3. Jadi kita ingin memasukkan nama karyawan, maka tekan masukkan angka 2, yang berarti itu kolom 2 di tabel referensi. Kemudian titik koma lagi. Lalu di sini muncul true and false. Kalau true and false ini fungsinya kalau kita ingin memasukkan data referensinya ini akurat untuk mengisi tabel kita yang kosong, maka pilih false. Dengan cara bisa kita ketik false langsung atau beri tanda atau angka 0 saja, itu menandakan juga false. Oke, semoga paham. Kemudian tutup kurung, dan inilah rumus VLOOKUP. Sudah selesai, tekan enter. Coba kita cek secara manual. ID karyawan 1101, nama karyawannya yaitu Aziz. Di tabel referensi sudah muncul 1101 yaitu Aziz. Untuk mengcopy rumusnya ke bawah, sama seperti tutorial sebelumnya, arahkan kursor ke kanan bawah pada sel yang sudah kita buat rumus tadi, lalu klik kiri tahan, drag ke bawah, atau klik 2 kali, sama saja. Nah, jadi kalau sudah sama seperti ini, itu artinya rumus kita berhasil. Dan fungsi F4 tadi atau F4 tadi, jika kita copy rumusnya ke bawah, maka data yang kita seleksi di tabel referensi tadi tidak bergeser dan menjadi akurat. Baik, selanjutnya coba kita contohkan sekali lagi dengan versi yang berbeda untuk rumus VLOOKUP ini. Di sini saya sudah mempersiapkan tabel referensi di sheet yang berbeda. Jadi itu kelebihan VLOOKUP dan HLOOKUP, bisa kita pindahkan data atau tabel, informasi tabel tanpa harus sama sheetnya. Jadi di sheet yang berbeda pun kita bisa memindahkan. Caranya sama, saya contohkan, sama dengan klik VLOOKUP, kemudian buka kurung, lalu lookup value, sama tadi klik ID karyawannya, titik koma. Kemudian jika kita mengambil data di sheet yang berbeda, tinggal kita pergi langsung ke sheetnya setelah kita tekan titik koma tadi, tabel referensi di sheet yang berbeda. Lakukan hal yang sama dengan yang pertama tadi, seleksi semua tabel referensi termasuk header. Jika sudah seperti ini, tekan lagi Fn F4 untuk mengunci tabel array-nya. Jadi muncul rumusnya di sini. Kita tidak perlu balik lagi ke sheet tempat kita mengisi tabel tadi, langsung buat rumus atau lanjutkan rumusnya di sini saja. Bisa kita lihat bagian atas ini. Lalu tekan titik koma setelah tekan F4 tadi. Lalu jabatan, untuk jabatan itu berada di kolom ketiga di tabel referensi. Tekan 3 untuk menandakan kolom ketiga, lalu titik koma lagi, kasih angka 0 untuk agar data kita akurat. Lalu tutup kurung, sudah selesai, langsung tekan enter tanpa harus kita balik ke sheet tempat kita mengisi tabel tadi. Enter, maka langsung diarahkan ke tabel tempat kita isi. Oke, udah selesai, tinggal kita copy rumusnya ke bawah dengan klik 2 kali atau drag, tahan klik kiri, di drag ke bawah. Baik, untuk VLOOKUP sudah selesai. Ini sangat gampang ya, ini rumus sederhana. Bisa kalian kembangkan rumus VLOOKUP ini di tabel-tabel yang mungkin banyak datanya atau lebih rumit lagi gitu. Kita lanjutkan ke rumus HLOOKUP atau horizontal lookup, panjangan dari HLOOKUP. Saya sudah mempunyai tabel referensi berbentuk horizontal seperti ini, ada jabatan dan jam kerja. Kita ingin mengisi tabel jam kerja ini dari tabel referensi berbentuk horizontal ini. Caranya sama seperti VLOOKUP, tinggal ganti rumusnya menjadi HLOOKUP, buka kurung. Untuk lookup value itu kita, karena di tabel referensinya itu ada jabatan dan jam kerja,
dan di tabel yang ingin kita isi itu ada jabatan, maka klik pada jabatan, bukan ID karyawan. Lalu setelah kita klik jabatan atau D5 titik koma, tabel array-nya kita seleksi tabel yang berbentuk horizontal ini. Kemudian jangan lupa juga tekan Fn F4 sama seperti VLOOKUP tadi. Kemudian titik koma lagi, row atau baris indeks 6-nya itu jam kerja berada di baris keberapa. Kalau HLOOKUP itu baris, sedangkan VLOOKUP itu kolom keberapanya. Jadi kalau HLOOKUP itu baris kedua, misalnya jam kerjanya ada baris kedua, pada baris kedua tekan angka 2, kemudian titik koma lagi, tekan masukkan angka 0 untuk akurasinya lebih sempurna. Kemudian sudah selesai, tinggal kita tekan enter. Kita cek jabatan media itu kerjanya di siang hari, media di siang. Oke, sudah benar. Tinggal kita klik 2 kali, setelah kita arahkan kursor pada sudut kanan bawah. Oke, secara otomatis rumusnya tercopy ke bawah. Oke, untuk episode keempat ini sekian dulu video tutorial mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP di Microsoft Excel. Untuk video selanjutnya kita masuk ke episode kelima, membahas tentang tutorial Microsoft Excel dari nol menuju profesionalnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.